Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun via online di tausiah kita yang kalau tidak salah Ustadz lah hari ke-11 atau 12 untuk yang melaksanakan bulan puasa. Langsung saja, tema tausiah Ustadz pada hari ini yaitu adalah syukur. Tema kita pada hari ini adalah syukur, yang mana sudah sering kalian mendengar kata syukur ini. Tapi apa yang dinamakan dengan syukur itu sendiri masih banyak dari kita semua termasuk Ustadz sendiri belum memahami dan melaksanakan syukur itu seperti apa dan seperti bagaimana kita mengimplementasikan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ustadz sendiri pun masih banyak kekurangan untuk masalah syukur ini. Sebelum kita masuki materi, perlu kita ketahui syukur itu diambil dari bahasa Arab yang mana asal katanya atau akar kata itu syakara yashkuru syukron. Syakara yashkuru syukran, yang artinya adalah puji-pujian atau sesuatu dan penuh selain pujian penuh terima kasih juga. Terima kasih itu kata syukur. Akar kata dari syukur atau asal kata daripada syukur itu diambil dari bahasa Arab yang mana asal akar katanya itu syakara syukuru syukron, yang artinya pujian dan terima kasih. Seperti itu. Nah, dari sini kita sudah bisa sedikit mengetahui yang namanya syukur itu adalah bentuk terima kasih dan puji-pujian kepada siapa. Tentunya syukur ini kita berikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah ini sudah memberikan nikmat kepada kita semua, baik dari kesehatan, materi, dan lain-lain. Nah, jadi syukur ini itu digunakan atau gunanya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sebagai hamba. Jadi syukur itu adalah terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya. Jadi bagaimana bentuk terima kasih kita yang kita bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari? Kalau dalam konteks SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, bagaimana ustadz-ustazah mengimplementasikannya ketika berada di sekolah, dan bagaimana buhan pian semua ini seluruh siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi mengimplementasikan syukur ketika berada di sekolahan ataupun berada di luar seperti itu. Jadi mungkin tausiah Ustadz akan menghubungkan
bagaimana implementasi atau cara kita menerapkan syukur itu di kehidupan sehari-hari kita. Jadi ada suatu ayat yang menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika kita semua ini aja ya Allah, semua buhan pian ini bersyukur, sungguh aku tambahi di sini. Bila bersyukur tuh aku tambahi, apa yang ditambahi, yang maksud ditambahi di sini nikmat Allah maksudnya. Nah, wala in kafartum, dan apabila jika kamu mengingkari atau menolak dan lain-lain, atau kada menganggap apa nikmat Allah, inna adabi lasyadid. Nah, ya Allah, bahwasanya azabku, siksaanku itu sungguh sangat pedih. Nah, jadi di sini kita diperintahkan untuk bersyukur, diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita bersyukurnya? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan, bagaimana cara bersyukurnya. Nah, di sini sudah ada para ulama untuk membagikan macam-macam syukur itu. Ada beberapa di sini yang Ustadz buat agar yang aku sampaikan supaya bisa bagaimana sih cara kita menerapkan syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada beberapa macam syukur. Di sini Ustadz menyebutkan 3. Pertama itu syukur lisan, kedua syukur badan, yang ketiga syukur hati. Dan juga ada juga nanti saya tambahkan itu syukur bentuk materi seperti itu. Jadi yang pertama syukur lisan. Jadi syukur itu bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada lisan kita, itu adalah dengan cara salah satunya yang sering disampaikan dan mungkin juga bukan pian tahu, ketika mendapat sesuatu yang membuat pian senang, pian ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Nah, untuk buhan pian kan di sekolahan itu berkawan, kalau berkawan, banyak kawan, pian lawan kawan sekelas, kawan angkatan, pian lawan bertambah ustadz-ustadzah. Salah satu bentuk pian bersyukur lisan buhan pian itu ketika di SMP adalah pertama jangan menyambati kawan, karena menjaga perkataan dari kata-kata yang tidak baik atau yang menyakiti orang itu adalah salah satu bentuk syukur lisan juga, pintar. Jadi kadang menyambati lawan juga. Nah, Ustadz yang senang ketika buhan pian bertamu lawan ustadz-ustadzah di SMP itu dimanapun, bukan hanya di SMP, buhan pian menyapa dan memberikan salam. Assalamualaikum Ustadz. Nah, seperti itu. Itu adalah implementasi atau menerapkan syukur yang mana Allah memberikan nikmat lisan kita ini, nah, kepada kita lisan untuk bersyukur, dan buhan pian bijak untuk menerapkannya. Nah, seperti itu. Jadi menyapa juga jangan menyambati kawan, seperti itu. Jangan menggibah. Misalkan contoh, tadi kan Ustadz Dila itu ceramahnya kayak ini tausiahnya kada tapi rami dan lain-lain. Nah, itu adalah bentuk buhan pian kada mensyukuri nikmat Allah yang diberikan, yaitu adalah lisan. Seperti itu. Menjaga perkataan baik, perkataan kepada sesama teman, atau perkataan pian kepada ustadz dan ustadz-ustadzah pun, perkataan antar ustadz-ustadzah dan juga kepada siswa-siswi kita di SMP. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan syukur badan.
Nah, bagaimana syukur badan itu? Ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Buah pian yang hadir di sini berataan, walaupun buah pian kada berniat, itu buah pian sudah melaksanakan atau menerapkan yang namanya syukur, yang mana buah pian diberikan kesehatan badan untuk bisa berhadir di sini. Nah, jadi ketika buhan pian itu dapat tugas dari ustadz ustadzah atau dari SMP, badan buhan pian sehat. Kalau kita masih turunan, buhan pian turun sekolah itu adalah salah satu bentuk syukur pian karena buhan pian sehat. Juga ketika yang hadir nih, banyak dari kawan-kawan buhan pian badannya sehat yang kayak pian, tapi mereka ada bersyukur. Dengan apa kada bersyukurnya? Kada ikut Zoom meeting seperti ini. Jadi bagi buhan pian yang mengikuti Zoom meeting ini adalah salah satu bentuk buhan pian bersyukur juga. Nah, juga sama ketika buhan pian di sekolahan, apabila nanti turunan itu buhan pian sehat, pian turun ke sekolah, itu salah satu bentuk syukur juga yang telah disampaikan juga tadi. Juga apabila buhan pian badan pian itu sakit, makanya bila buhan badan pian sakit kan pian istirahat di UKS biasanya. Nah, buhan pian memberikan ke badan pian, dan itu adalah juga salah satu bentuk syukur buhan pian. Nah, makanya itu syukur itu bukan hanya sebatas kata alhamdulillah, tapi apa-apa perbuatan dan juga tingkah laku kita itu bisa menjadi bentuk syukur kita kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada kawan-kawan buhan pian semua ini yang sayangi, Allah juga memberikan nikmat kepada hambanya itu dengan kecerdasan. Salah satu bentuk kecerdasan, salah satu bentuk syukur untuk kecerdasan diberikan Allah untuk kelebihan, untuk nilai kognitif dalam bidang akademik yang menonjol, itu salah satu bentuknya itu adalah ketika ada kawan betakun buhan pian padahi. Nah, bepada buhan pian ada kawan betakun tuh, nah dipadahi misalkan Ustaz sebutkan namanya sinilah, Raihan. Raihan ini pintar orangnya, Kalica betakun misalnya. Raihan, nomor 2 soalnya kayak ini, cara mengerjakannya kiapa. Nah, salah satu bentuk syukur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kecerdasan, kita padahi cara menggawinya. Kali cai kayak ini, A, B, C, rumusannya seperti ini, dan lain-lain. Nah, itu salah satu bentuk syukur juga. Tapi, memadahinya itu dilihat situasi dan kondisi. Apabila saat ulangan, salah satu bentuk syukur buhan pian itu jangan memadahi kawan. Tapi apabila di luar daripada ulangan, situasi dan kondisinya ketika belajar biasa saja, itu buhan pian kalau mau mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada pian, yaitu dalam bentuk kepintaran, buhan pian memadahi atau menjelaskan atau menerangkan apa-apa yang kawan-kawan buhan pian kada paham di masalah pelajaran. Itu juga salah satu bentuk nikmat syukur yang bisa kita implementasikan itu adalah dengan nilai-nilai kejujuran dan akal pikiran. Akal pikiran. Ini sering terjadi. Buhan pian itu kan diberi akal pikiran untuk berpikir yang bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, supaya bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, seperti itu. Salah satu bentuk rasa syukur pian ketika di sekolahan untuk menggunakan pikiran itu adalah ketika masuk ke sekolah itu tepat waktu.
jangan berlambat-lambat. Ini sudah dipanggil panggilan kepada seluruh siswa-siswi agar secepatnya menuju musola karena kita akan melaksanakan kegiatan keagamaan, misalkan di musola. Setelah mendengar itu, kalau bukan pian mensyukuri nikmat Allah yang berikan, yaitu dalam bentuk pikiran bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, itu bukan ketika mendengar itu langsung masuk ke kelas, dan langsung menuju ke musola seperti itu dan lain-lain. Juga ketika pergantian pak, nah, ketika pergantian pak itu ada Ustadz paham. Ketika pergantian pak kan ada buhan merasa kebosanan, tapi ketika buhan mengimplementasikan syukur ke dalam diri pian ketika pergantian pak itu, walaupun buhan bosan, pian bersyukur masih bisa sekolah, pian tetap duduk kada saja izin urun ke WC, kantin, kemana lagi berjalan dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu buhan kadang mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini Ustadz nih kada mengepek kada apalah, tapi Ustadz menyambat. Jadi bagi siapa yang merasa, mudah-mudahan karena setelah mendengarkan bagaimana mengimplementasikan syukur ini, kita semua bisa menerapkannya seperti itu. Nah, juga ada syukur kolbi, syukur dalam hati. Bagaimana hati kita ini selalu bersyukur. Kalau lisan kan ada, lisan kita bisa mengucapkan. Kalau dari syukur kita di badan atau pikiran dan lain-lain, kita bisa melakukan, kita bisa bergerak dan lain-lain. Tapi kalau hati bagaimana? Kalau nikmat hati, kalau nikmatnya syukur hati adalah contohnya, ini sering berkaitan aja semuanya lah, baik sabar, syukur, dan ikhlas, itu saling berkaitan semuanya. Dan semuanya itu adalah masalah di hati kita. Jadi apabila kita menerima suatu, misalkan contoh, suatu bala atau suatu kita kena musibah, misalkan contoh yang aja terjelepok, kesilahu kan batis, itu salah satu kena bentuk musibah. Nah, di situ kita harus bersabar karena kita terdapat musibah, dan juga kita harus bersyukur juga. Nah, hati kita tetap harus bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah hanya batis saja yang terjelepok, berapa banyak lagi yang batis saja yang tersilahu, berapa banyak orang-orang yang di dunia ini yang kada bisa atau yang lebih sakitnya lebih parah daripada yang kurasakan. Hati kita bisa langsung menerima seperti itu bentuk syukurnya. Nah, dan juga apabila kita sudah bisa mengimplementasikan syukur dalam hal-hal kecil di kehidupan kita, itu kita ada mempunyai nanti insya Allah itu akan menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Makanya juga tadi bila menggunakan atau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari lisan, jangan menyambati, jangan menggibah. Bila kita menyambati, bila kita menggibah, mengulah orang sakit hati. Bila mengulah orang sakit hati, karena yaitu berkelahian timbul jadi baharat haratan, hati juga bentuk syukurnya langsung menerima. Juga menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk terima kasih. Tangan kita gunakan jangan sampai memukul dan lain-lain. Kita syukur juga. Selanjutnya menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Itu yang sering kita lakukan lah. Alhamdulillah, untung aku kayak ini, kada kayak ini. Alhamdulillah, masih banyak orang yang lebih sakit yang kena musibah daripada aku. Dan juga ketika kita bersyukur, itu akan membuat hidup kita bahagia, nyaman, pikiran kada kepikiran, tenang, dan lain-lain. Nah, makanya ya Allah, seperti
ayat yang Ustaz sampaikan sebelumnya tadi, la in syakartum la azidannakum, bila buhat ikam bersyukur, ya Allah, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tambahi di sini. Terus wala in kafartum, dan jika buhan ikam mengingkari atau menolak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, inna adzabila syadid, bahwasanya azabku ini sangat pedih. Jadi sesuatu yang kadang kita syukuri itu akan menambah minimal benar beban pikiran. Buhan pian diberikan misalkan ada duit, alhamdulillah diberi duit yang ini. Alhamdulillah HP-ku kawa yang ini saja, ada yang kawa ini. Bila buhan pian menolak, kenapa HP-ku kayak ini, aku hendak yang kayak ini. Misalkan HP iPhone 13 Pro aku hendak kayak ini, timbul terpikiran han. Makanya ketika kita rancak bersyukur, itu akan menimbulkan kebahagiaan dan ketenangan baik diri maupun pikiran. Nah, makanya itu di sini Ustadz himbau juga untuk Ustadz diri sendiri juga, sering-seringlah kita bersyukur dengan hal-hal atau nikmat-nikmat yang Allah berikan dari Allah kepada kita, dari hal-hal yang terkecil, dari badan, dari kesehatan yang yang Allah berikan kepada kita, itu dulu yang kita syukuri. Mudah-mudahan selama 1 bulan ke depan atau sampai akhir Ramadan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, agar kita bisa menunaikan puasa 1 bulan full, 1 bulan penuh bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan kan karena ada haid, itu jangan. Nah, ini juga salah satu bentuknya untuk perempuan, apabila haid itu jangan makal juga, padahal Twitter ulun masih haid gitu. Nah, itu mungkin kadang mensyukuri juga salah satu bentuk. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk tausiah Ustadz dengan tema syukur. Ustadz harap apa yang Ustadz sampaikan bisa kita semua pahami dan kita bisa amalkan. Mudah-mudahan juga kita bisa mengimplementasikannya baik di kehidupan sehari-hari kita, khususnya nanti ketika kita berada di sekolahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Ya.